Kan karena kita udah memiliki kemampuan untuk daya bacanya kuat. Jadi dengan punya minat baca, terus ada daya baca, then you can take almost every readings. Itu nggak perlu latihan yang rumit. Terus pembiasaan itu sempetin aja untuk taruh buku di sebelah tempat tidur, atau kalau mau e-book juga boleh. Terus sebelum tidur sempetin baca sebentar. Saya malah cenderung begitu, cenderung sebelum tidur tuh nggak buka HP lagi, tapi baca buku, walaupun sebentar. Udah ngantuk ya udah tidur. Atau taruh, kalau saya di mobil suka ada buku. Di mana aja tempat yang ada kelonggaran, apakah di kamar, apakah di ruang bersama, itu taruh aja buku yang bisa dibaca. Jadi lama-lama nanti akan nuntasin. Lalu satu lagi nih, kalau baca buku yang agak tebal supaya tahan. Buku itu kalau dibaca semua dari awal sampai akhir mungkin melelahkan. Tapi kalau tips ya, boleh saya bagi tips pengalaman pribadi, belum tentu semua orang sama. So don't take this as the only rule. Tapi kalau saya baca buku yang tebal, maka saya akan baca chapter pertama, bab pertama, biasanya introduction, menjelaskan apa isi bukunya, apa yang akan ditulis, itu chapter pertama. Terus saya baca yang terakhir, langsung chapter terakhir. Chapter terakhir itu kesimpulannya. Dia menceritakan apa saja yang ditulis di buku itu. Nah, terus baru sesudah itu saya kembali milih chapter-chapter yang relevan supaya efisien. Ini bukan novel ya, kalau novel nggak bisa begitu. Tapi ini buku non-fiction, bacanya gitu kalau yang saya kerjain. Baca chapter 1, pembukaan, jelasin outline, dan akhir. Itu beberapa tips simple yang mudah-mudahan manfaat ya. My love, thank you for asking for good questions. Mudah-mudahan nanti punya kebiasaan baca. Oh iya, satu lagi nih. Biasanya nulis juga. Write down what you read. Tulis yang dibaca. Karena dengan tulis yang dibaca, mau gak mau nanti kita akan makin banyak bacaannya. Dulu gitu, saya suka nulis, belajar nulis, sambil belajar nulis, mau gak mau baca. Oke? Coba sekarang saya lihat lagi. Kapan ke Tegal, Bah? Insya Allah nanti ke Tegal. Ada lagi dari Za. Bah, tips untuk fresh graduate. Fresh graduate. Oke, baru lulus. Nikmati, syukuri. Alhamdulillah udah selesai nih kuliahnya. Tapi jangan merasa selesai belajarnya ya. Kuliahnya selesai, tapi belajarnya jangan selesai. You may finish your school, but you don't finish your education. Boleh aja selesai sekolahnya, tapi jangan pernah berhenti dalam pendidikan. Jadi biasanya kecenderungannya untuk cari pekerjaan. Nah, ini fase transisi yang sering menantang. Habis lulus kuliah, mau nerusin kemana gitu. Saya sih punya kecenderungan untuk cari pengalaman dulu. Apakah internship, apakah bekerja. Internship itu artinya magang ya, magang di tempat apapun, yang penting dapat pengalaman yang unik. Magang aja beberapa sambil lihat mana yang paling pas. Terus
Habis itu try to find a job. Cuman hari-hari ini tantangan cari pekerjaan tuh gak gampang. So I feel you. Buat banyak teman-teman muda cari pekerjaan nggak mudah, lowongan terbatas. Jadi sambil usaha-usaha, ikut usaha kecil atau bikin usaha kecil is an option. Saya usul juga bikin summary CV yang bagus. Bikin banyak sekali contoh-contohnya online. 1 halaman atau maksimal 2 halaman, tapi impresif. Jadi kalau kita bikin CV yang bagus, maka itu akan jadi marketing tools untuk ketemu dengan siapapun. Nanti cobain ya, buat yang baru lulus. Itu salah satu fase yang paling menantang. Tapi kalau udah itu dilewatin, insya Allah kedepannya jauh lebih mudah. Pak, saya guru PAUD, tetapi menjadi guru PAUD selalu dipandang sebelah mata. Kasih saya motivasi. Guru PAUD itu, makasih ya. Ini namanya tulisannya kecil sekali. Tapi kelihatannya she, ibu nih kelihatannya, Bu Guru PAUD. Bu, jadi guru PAUD itu luar biasa. Karena guru PAUD itu adalah guru yang hampir pasti diingat seumur hidup sama anaknya, sama anak didiknya. Beda dengan jenjang pendidikan lain, SD, SMP, SMA. Coba aja kita sama-sama ingat-ingat. Berapa banyak yang ingat semua guru SD, SMP, SMA. Tapi kalau guru TK, guru PAUD, biasanya kita semua ingat. Nah, jadi ibu punya kesempatan tuh untuk diingat seumur hidup sama anak didik. Yang kedua, semua, bahkan ada bukunya tuh. Bukunya judulnya kira-kira gini, Everything You Need to Know in Life, You Learn It in Kindergarten. Semua hal yang Anda perlu ketahui sepanjang kehidupan, dalam menjalani kehidupan, Anda pelajari ketika berada di pendidikan usia dini. Jadi ibu sebetulnya membekali anak-anak untuk punya kebiasaan, punya prinsip, punya cara dalam berperilaku yang seumur hidup. Jadi Bu, your fingerprints will always be on your students forever. Sidik jari ibu akan nempel di anak didik ibu seumur hidupnya. Luar biasa Bu. Itu nggak banyak yang dapat kesempatan untuk punya bekas di anak didik selama guru-guru PAUD kayak gini. Dan ibu barangkali adalah futurolog yang sebenarnya. Futurologis itu orang yang membaca masa depan. Jadi setiap kali ibu lihat anak-anak muda, anak-anak belia yang pada di PAUD, ibu sebenarnya lagi lihat masa depan Indonesia, seluruh bangsa ini. Karena di ruang kelas itulah masa depan kita. Selamat ya Bu, sudah mau menjadi guru PAUD. Selamat sudah menjadi orang yang memilih untuk memasukkan atau menghibahkan waktunya. Dan by the way, pendidikan yang paling fundamental, yang paling besar returnnya adalah pendidikan anak usia dini. Alright. Madura hadir. Yuk, salam buat semua. Kapan ke Pekanbaru lagi? Insya Allah nanti. Ini geraknya cepat sekali. Abah, tips bangkit dari kegagalan. Meraih mimpi dong Abah. Oke. Dari Pritimi. Gini, sukses itu bukan hanya berhasil meraih yang kita rencanakan. Sukses juga adalah berhasil bangkit
ketika jatuh. Itulah sukses. Jadi jangan membayangkan sukses itu cuma satu aja. Kalau meraih yang kita inginkan, saat gagal, saat jatuh, dan bisa bangun lagi, itu adalah sukses. Jadi itu prinsipnya. Terus gimana tipsnya? Ingat, tidak ada kegagalan yang permanen. Mungkin hari ini merasa gagal, itu bukan berarti akan terus-menerus gagal. Usahakan untuk cari jalan baru, cari solusi baru. Jadi yang dianggap gagal ini bisa kita lewati. Tidak ada kegagalan yang permanen. Dan jangan pernah merasa sebagai orang pertama yang gagal. Saya kemarin juga sempat cerita, kalau bicara kegagalan pasti ada orang lain yang pernah gagal. Dan ketika mereka gagal dan berhasil bangkit, kenapa saya tidak? Selalu optimis, ya. Oke. Saya udah sampai nih. Kapan ke Medan lagi? Insya Allah nanti saya Medan lagi. Abah, skripsi berat banget. Kenapa skripsi berat? Skripsi itu pekerjaan yang kita kerjakan sendiri. Jadi nggak harus membebani. Dan fokus saja pada outline yang sudah disiapkan. Terus, ini prinsip nih, kalau bikin skripsi. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Pegang itu prinsipnya, selesaikan skripsinya. Maka itu skripsi yang bagus. A good thesis is a done thesis. Skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. Abah spill kacamatanya beli di mana? Mau samaan. Beli di mana ya? Ini udah lama saya pakai, yang ganti-ganti kacamatanya. Kacanya aja kalau perlu ganti. Tempatnya di, saya lupa di mana tuh namanya. Melawai. Melawai, mana itu Aldiron ya, di sana. Salah satu tempat di situ. Saya lupa, mereknya udah hilang kelihatannya. Udah bertahun-tahun dipakai. Abah, salam dari Kampung Akuarium. Wow. DA, salam ya buat semua di Kampung Akuarium. Senang lihat Kampung Akuarium, warganya makin bahagia. Insya Allah kebahagiaan di Kampung Akuarium nanti bisa membuat anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bikin bangga untuk dirinya, banggakan untuk keluarganya. Deras ombak, istri saya baru melahirkan anak laki. Boleh nggak saya beri nama Abah? Oh boleh dong. Boleh sekali. I am honored. Saya terhormat kalau digunakan namanya. Mudah-mudahan bisa menjadi doa buat orang tuanya. Ya. Nah, salam dari keluarga besar. Salam balik ya buat seluruh keluarga besar. Bahas gimana tips menghadapi malas-malasan. Gini, kalau malas-malasan itu caranya biar nggak malas. Apa yang direncanakan, sampaikan sama orang lain. Maka insya Allah orang lain ikut ngawasin. Misalnya, besok pengen lari pagi. Maka bilangin sama teman kos, bilangin sama adik, sama kakak, sama ibu, sama ayah di rumah. Besok saya mau lari pagi. Jadi besok paginya ada orang-orang yang akan bantu untuk mengingatkan untuk lari pagi. Jadi kalau kita mengatakan yang kita rencanakan, maka lingkungan akan membantu untuk ngawasin sehingga kita nggak malas-malasan.
bilang saya mau ngerjain tugas, bilang sama kanan kiri. Maka kanan kiri itu lingkungannya akan bantu ngawasin, ya. Anyway, ini saya udah sampai sekarang jam 12 lebih. Saya udah mau turun, nanti kita lanjut lagi ya. Insya Allah, belum tahu kapan, tapi begitu ada waktu longgar, kita ngobrol lagi. Makasih buat semuanya yang udah gabung malam ini. Salam buat semua, selamat menikmati tahun baru. Buat yang masih liburan, enjoy the break. Buat besok yang udah mulai kerja, siap-siap untuk jadi hari yang lebih produktif dari hari sebelumnya. Produktif, membahagiakan, membanggakan. Oke, selamat malam buat semua. Terima kasih. Assalamualaikum.